Halo, selamat malam semuanya. Annyeonghaseyo, balik lagi di channel gue, Tim Ngunyah Indonesia. Tapi kali ini gue gak kemana-mana, cuman di kamar doang. Karena lagi memanas situasi lagi memanas di luar, corona di mana-mana, dan ya lebih baik stay di kamar. Oke, jadi sebelum kita makan, aku pengennya kalian juga nyiapin makanan di depan meja kalian, nyiapin air minum. Jadi kita bisa ngobrol bareng dan bahas tentang perkembangan corona saat ini. Sebenarnya aku nggak pengen ngomong panjang lebar tentang corona secara ilmiah bla 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 dan lain-lain. Mungkin kalian bisa baca sendiri di Google. Cuman aku pengen bagi atau sharing tentang cerita aku selama menghadapi corona di sini. Jadi ya gitu. Nah, sambil makan lah ya. Jadi kali ini aku bikin kue tiaw sendiri, masak sendiri karena kalau masak sendiri pasti bakal lebih sehat tentunya. Nah, jadi kita kembali ke yang pertama dulu. Kenapa corona itu bisa menyebar? Ya tentunya semua pada tahu dari Wuhan, bla 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 dan lain-lain. Cuman penyebaran saat ini bukan terjadi dari sumber yang utamanya seperti hewan. Nah, penyebaran saat ini tuh karena hubungan interaksi dari manusia ke manusia. Nah, yang tentunya lebih berbahaya dan penyebarannya lebih cepat. Tapi pesan aku jangan terlalu panik, santai aja. Selama kalian mengikuti semua aturan, tetap higienis, tetap bersih dan menjaga kesehatan kalian aman, sentosa deh pokoknya. Jadi ya gitu. Mau cerita dulu nih. Di kampus sekarang aku lagi kayak ibaratnya disolasi sih di kampus, nggak boleh kemana-mana. Terus ya sih koordinator aku ngomongnya aku nggak boleh kemana-mana, stay aja di kampus, stay dalam kamar, dalam asrama. Jadi tiap pagi mereka datang ngecekin suhu tubuh kami semua pakai termometer yang mereka bawa. Terus habis itu kita disuruh balik lagi ke kamar, makan, tidur, bla bla bla. Pokoknya ngehabisin waktu lama banget di kamar, perasaan udah 2 mingguan ini. Cuman ya nggak apa-apa, itu salah satu bentuk preventif mereka kepada kita biar kita nggak keluar-keluar, mengurangi mengurangi itulah. Makan ya, sambil makan ya. Sorry kalau ngomongnya keburu-buru, soalnya udah lama nggak ngobrol. Nah, jadi selain pesan aku jangan panik, kalian nggak perlu yang terlalu mendengar hoax yang terlalu banyak, mendengar berita-berita yang kayaknya justru malah bikin diri kalian sendiri tuh takut buat menghadapi dunia. Santai aja. Apapun yang kalian lakuin di rumah, di jalan, selagi kalian merasa kalian lagi dalam kondisi yang baik dan melakukan hal yang positif, insya Allah semuanya aman kok. Saran aku dan tips aku yang pertama, kalau misalnya kalian mau keluar, nggak mesti keluar sih, di rumah juga kalian harus nyiapin masker. Masker yang utama banget nih. Kalau misalnya kalian nggak bisa beli atau kehabisan stok, kalian bisa beli yang kain yang bisa dicuci. Nah, jadi kalian habis pakai langsung cuci, jemur, habis pakai jemur, terus cuci, jemur. Itu alternatif. Nah, kalau misalnya emang benar-benar habis, kalian bisa cek di Google cara yang buat masker menggunakan tisu dapur. Nah, sama karet itu juga bagus, lumayan. Seenggaknya meminimalisir penyebaran virusnya. Nah, terus yang kedua adalah alkohol dan hand sanitizer. Nah, jadi di kampus aku bersyukur banget sama pemerintah Korea yang sangat bagus banget penanganannya menghadapi Korea ini. Jadi kalian jangan menganggap karena angka di Korea itu begitu tinggi berarti pemerintah tidak hadir. Salah besar. Jadi pemerintah Korea justru sangat hadir kepada masyarakatnya dengan cara mereka menindaklanjuti pergerakan bukan korban, apa ya namanya,
pergerakan yang tersuspek positif terhadap corona. Nah, itulah intinya. Nah, jadi alkohol itu paling penting. Penting banget. Kalau bisa kalian stok dari sekarang. Kalian gunain alkohol ini sebelum masuk rumah, keluar rumah. Ngapain aja pakai dah pokoknya alkohol nih. Ini yang gel. Terus ada juga yang etanol semprot, yang tok gitu kan. Ya, gitulah. Terus yang etanol itu kalian semprotinnya sampai sini. Jadi kayak nyemprot sampai sini. Terus kalian juga harus ngebersihinnya benar-benar bersih, jari-jari sampai dalam kuku-kuku juga, karena kita nggak pernah tahu yang namanya bakteri apa dan itu kan semua ada di tangan kita. Jangan terlalu sering megang-megang bagian wajah dan lain-lain. Terus sediain juga ini hand sanitizer. Kalau di Indonesia kan kayak ada Antis, terus apalagi tuh banyak modelnya. Hand sanitizer itu perlu banget. Kemana-mana kalian bawa, meskipun kalian merasa aku bersih kok, jangan pernah merasa diri kalian bersih. Jadi kalian pakai aja seperlunya kalian kapanpun itu, sepentingnya itu, kayak sebelum makan, sesudah makan, mau cuci tangan, habis cuci tangan dan lain-lain. Pokoknya pakai, jangan lupa dipakai. Lalu ntar aku lihat contekan dulu. Aku juga dikasih ini sama pemerintah Korea, terutamanya buka ini sih, penyedia beasiswaku. Tiap hari dia datang ngecekin kami satu-satu, dan udah makan belum ini dan lain-lain, itu semua kami diperiksa setiap hari. Dan itu nggak berlaku cuman kami yang selaku penerima beasiswa aja, tapi pemerintah sini itu juga memberlakukan hal sama yang kepada masyarakatnya dia gitu. Jadi ada kayak hotline-nya dia, hotline call center-nya gitu. Terus setiap beberapa menit, nggak beberapa menit sih, kecepatan, beberapa jam atau apapun itu, mereka akan selalu memberi notifikasi di handphone tentang perkembangan corona saat ini di daerah masing-masing. Terutamanya aku yang lagi di Wonju ini, jadi aku selalu dapat informasi terkini, terupdate jumlahnya berapa, terus orang-orang yang positif terkena corona itu dia habis kemana aja selama 14 hari ke belakang. Jadi selama 14 hari ke belakang itu pemerintah Korea itu bakal mendisinfektan atau mensterilkan tempat-tempat yang habis didatangin ya, atau yang telah didatangi oleh yang kena positif ini. Susah banget bahasanya apa ya. Ya terus gitu. Terus pemerintah Korea juga ngasih ini nih, termometer. Jadi kadang kita selalu ngerasa, aduh kok aku kayak agak demam sedikit, agak bla bla. Cek aja suhu tubuh kalian sesering mungkin. Karena apa? Karena ketika kalian sadar bahwa kalian sedang tidak enak badan atau merasa kurang baik, kalian bisa langsung telepon, lapor ke call center yang ada. Khususnya yang warga Bontang, rumah sakit RSUD udah siap mungkin untuk corona juga. Dan gak cuma di Bontang aja, seluruh Indonesia pun sama. Aku rasa ini penting banget. Jangan lupa kalian cek tiap hari, walaupun kalian merasa sehat atau apapun, cek aja, gak ada yang salah kok dengan ini gratis. Dan setiap kalian ngecek, usahakan kalian catat deh, maksudnya biar kalian gak lupa. Dan ngeceknya jangan cuma 1 kali, tapi 2 kali kanan dan kiri. Soalnya kalau misalnya di sini kita diceknya 3 kali, dicek di dahi, di sini sama di sini. Nah terus kalau yang ini disarankan 2 kali di sini sama di sini. Dan lakukan semua itu untuk semuanya, maksudnya satu keluarga ngelakuin hal yang sama. Kemudian yang ketiga, jangan lupa buat ini nih yang paling penting banget nih, kurangin keluar rumah atau bersosialisasi yang nggak penting banget, kayak gosip sama tetangga, ngumpul-ngumpul yang nggak berfaedah lah bahasanya. Kalau misalnya kalian kumpul-kumpulnya yang
emang benar-benar harus banget ngumpul ya udah ngumpul, tapi kalau misalnya nggak terlalu penting banget skip aja deh. Kan ada grup WhatsApp, bisa video call dan lain-lain. Meminimalisir pertemuan langsung itu selama situasi corona ini itu sangat penting banget. Jadi kalian please banget buat saling mengerti keadaan. Kalau misalnya nggak bisa ketemuan langsung bukan berarti nggak nolak kasar atau gimana, cuman kita saling peduli sama kesehatan masing-masing. Terus jangan lupa makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat juga, air putih, jus dan lain-lain. Kalau misalnya kalian terpaksa banget harus keluar atau ini dan lain-lain, jangan lupa kacamata, sarung tangan, hand sanitizer, masker, dan diri kamu sendiri. Kamu harus siap. Terus apalagi ya? Makan makanan yang sehat. Oh iya, kalau bisa tolong jangan terlalu panik dan jangan saling menyalahkan. Kayak misalnya ya nggak kemakan-makan nggak apa-apa deh, ntar habis ini aku makan. Jangan selalu menyalahkan seseorang atau lembaga ketika kita menghadapi sesuatu. Jadi kita harus sadar diri, kita harus siaga dari diri kita sendiri. Kalau misalnya oh situasi sedang saat ini, yang perlu aku persiapkan adalah seperti ini. Kegiatan-kegiatan preventif itu sebenarnya sudah sangat menguntungkan bagi diri kalian sendiri gitu, tanpa harus menyalahkan orang lain. Karena di sisi lain ketika kita udah siaga sama diri kita sendiri, kita nggak akan mengorbankan orang lain atas kesalahan kita. Jadi misalnya tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai kalau misalnya saya positif corona, terus saya nggak tahu, nggak mau lapor, nggak mau ini itu dan lain-lain, terus aku cuman bisa nyalain pemerintah, kok lambat banget sih ini dan lain-lain. Kita yang harus tanggap sebenarnya ketika aku udah merasa aku kok gejala-gejala yang muncul ini seperti gejala-gejala corona ya. Jadi yang harus aku lakukan pertama adalah aku mengisolasi diriku sendiri. Kayak masuk ke kamar sendiri dan mengatakan ke keluarga bahwasanya aku sedang tidak enak badan, jangan dekat-dekat dengan saya. Kalau misalnya kamu merasa nggak enak banget dan semua gejala-gejala dari corona itu kamu rasain, kamu bisa minta tolong keluarga kamu by phone, hubungin ambulans dan katakan gejala-gejala yang kamu rasain. Jadi ambulans itu juga bakal prepare terhadap situasi. Jadi mereka akan prepare dengan menggunakan jubah putih bla 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 atau kuning, tergantung negara masing-masing. Dan persiapannya juga bakal lebih matang. Dengan persiapan yang lebih matang itu bakal meminimalisir penyebarannya gitu. Karena ketika kamu kena, otomatis pemerintah atau siapapun itu, lembaga apapun yang nantinya akan menghadapi corona, akan memeriksa seluruh kondisi keluarga. Jadi ketika kamu yang kena atau masih dinyatakan dalam pemeriksaan, keluarga-keluarga kamu dan lingkungan kamu dan 14 hari perjalanan riwayat kamu akan diperiksa gitu kemana-mana aja, dan itu akan disterilkan. Aku harap pemerintah Indonesia juga bakal ngelakuin hal yang sama seperti Korea. Itu kenapa di Korea ini angkanya tuh cepet banget ketahuan dan penyebarannya cepat ketahuan, karena pemerintahnya bertindak dengan cepat, dengan responsif banget untuk mengetahui perkembangannya. Jadi masyarakat pun juga merasa tenang karena kalau misalnya tempat ini ternyata udah disterilisasi, berarti setidaknya kalau misalnya aku butuh sesuatu yang penting, aku bisa ke sana karena situasinya udah dianggap aman dan steril. Kalau misalnya belum, ya pasti bakal dinotifikasi sama pemerintah. Nah, notifikasi ini yang paling penting banget, dan aku berharap semua pemerintah Indonesia tentunya dan pemerintah daerah bakal ngaplikasikan untuk pemberian notifikasi setting tentang rekam jejak riwayat dari pasien dan lain-lain. Riwayat pasien, namanya pasien ya, benar dari tadi. Terus ya udah itu aja. Kalau misalnya aku sendiri di sini sih selalu ngerasa bosan. Sebenarnya nggak bosan-bosan banget, cuman ya gitu, kondisi orang kan beda-beda. Ada yang ngerasa bosan banget sampai kayaknya aku pengen keluar aja deh, apaan sih corona ini gitu ya kan. Tapi jangan pernah berpikir seperti itu. Corona adalah corona dan itu bakal menyebar. Jadi lebih baik kalian mengisolasi diri kalian,
kalau misalnya udah dapat warning atau pengumuman kita harus diisolasi, jadi stay di kamar atau stay di rumah. Justru itu kayaknya lebih menambah kehangatan berkeluarga ya. Nah terus apalagi ya, jadi ya begitulah, lebih ke family time-nya lebih dapet positive things-nya. Dan kemudian buat kamu yang sendiri-sendiri di kamar atau gimana, dimanapun berada, mengisi kegiatan positif selama di kamar itu paling susah karena pasti akan membosankan. Tapi ya temuin aja, mungkin main PS atau olahraga di kamar atau ngelukis atau ngegambar, ngedesain. Yang suka nonton bersyukurlah kalian, karena aku juga suka nonton, jadi nggak terlalu bosan-bosan amat. Dan itulah dia, kalau misalnya aku terlalu cepat ngomong, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Jangan panik, dan jangan pernah panik. Oke, itu aja. Gue mau ngelanjutin makan gue. Salam buat keluarga kalian semua, tetap sehat, jaga kebersihan kalian yang utama, dan lapor kalau ada apa-apa. Oke, terima kasih. Gue lupa salam di pembukaan, tapi di penutupan gue salam. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.